Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayu Putri Kamalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tekuk kolom. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tekuk kolom, baik kita untuk mengingat lagi tentang kolom itu sendiri. Jadi apa sih kolom itu? Kolom merupakan bagian struktur batang tekan yang berfungsi untuk menahan balok rangka atap atau elemen struktur bagian atas yang kemudian disalurkan ke elemen struktur bagian bawah seperti pondasi. Kolom dalam lingkup materi tekuk kolom ini memiliki dua kategori, yaitu kolom panjang dan kolom pendek. Di mana kolom panjang merupakan kolom yang kegagalannya ditentukan oleh tekuk. Karena semakin panjang bentuk kolom, maka semakin besar juga kemungkinan terjadi tekuk. Ini juga dipengaruhi oleh luas penampangnya. Semakin kecil luas penampang, semakin panjang kolom, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tekuk. Selanjutnya, dimensi arah memanjang lebih besar dibanding arah lateral, pasti lebih panjang. Selanjutnya di kolom pendek, ini kolom yang memiliki nilai perbandingan antara panjang dengan dimensi penantang relatif kecil. Dan pada beban berlebih, kolom akan gagal karena hancurnya material. Pada kolom pendek ini, mungkin saja terjadi tekuk. Namun, kemungkinan untuk terjadinya itu lebih kecil ketimbang kolom panjang. Lanjut pada perilaku kolom. Kolom panjang yang memiliki kekuatan lebih besar terhadap suatu sumbu atau sumbu kuat dibandingkan terhadap sumbu lainnya atau sumbu lemah akan menekuk terhadap sumbu lemah. Ilustrasinya seperti ini. Anggap saja ini suatu kolom dan ini sumbu kuatnya, ini untuk sumbu lemahnya. Ia memperoleh beban tekan P di sini dengan ke arah bawah. Sehingga tekuknya akan terjadi seperti ini karena dia tekuk terhadap sumbu lemah. Kondisi ini tadi dipengaruhi juga oleh tumpuan. Di sini dijelaskan kondisi ujung sangat mempengaruhi besar beban kritis. Kondisi ujung ini yang dimaksud adalah kondisi tumpuan. Apabila kedua kolom identik atau mirip, hanya berbeda kondisi ujungnya, yaitu tumpuannya, maka kolom yang mempunyai ujung jepit dapat memikul beban lebih besar daripada kolom berujung sendi. Kita lanjut untuk hubungan umum antara panjang kolom dengan beban tekuk. Kegagalan pada kolom pendek adalah karena kehancuran material, sedangkan pada kolom panjang adalah karena tekuk, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semakin panjang suatu kolom, semakin kecil kapasitas pikulnya, dan semakin besar kemungkinan terjadi tekuk. Ini untuk penggambaran hubungannya. Kita masuk pada teori tekuk. Sebelum kita membahas teori tekuk, kita perhatikan dulu pada gambar di sini. Anggap ini suatu kolom yang menerima beban dari kanan kiri sebesar P. Beban P ini akan mengakibatkan terjadinya deformasi, yaitu tekukan seperti pada gambar ini. Berarti dapat disebutkan bahwa di sini merupakan sumbu lemah dan sini merupakan sumbu kuat karena dia menekuk terhadap sumbu lemah. Untuk teori yang pertama di sini ada Leonard Euler tahun 1759. Ia menyebutkan batang dengan beban konsentris yang semula lurus dan semua seratnya tetap elastis hingga tekuk terjadi akan mengalami lengkungan yang kecil. Consider dan Essenger tahun 1889 juga menyebutkan kolom dengan panjang yang umum akan hancur akibat tekuk inelastis, bukan tekuk elastis. Di teori ketiga di sini ada teori Stanley tahun 1946. Kolom masih mampu memikul beban aksial yang lebih besar walaupun telah melentur. Tetapi kolom mulai melentur pada saat mencapai beban yang disebut beban tekuk. Jadi kolom akan melentur apabila beban yang diterima merupakan beban tekuk. Walaupun dia sudah melentur, dia masih bisa menerima beban yang lebih berat lagi. Kita lanjut, di sini ada gambaran untuk tekukan kolom. Di sini kolom apabila dia menekuk ke arah luar, entah itu kanan atau kiri, bisa disebut
dengan nilai positif. Sedangkan apabila kolom ini menekuk ke arah dalam seperti pada gambar, ia memiliki nilai negatif. Setelah kita terima penjelasan tadi, dapat disimpulkan apa sih tekuk itu? Tekuk merupakan proses gagalnya suatu struktur untuk mempertahankan bentuk aslinya, sehingga dia mengalami tekukan. Sehingga terjadi perubahan bentuk untuk menemukan keseimbangan baru, yaitu dari bentuk lurus menjadi seperti ini, terjadi tekukan. Kita langsung masuk pada materinya saja tentang tekuk kolom. Penyebab dari tekuk kolom. Penyebab dari tekuk kolom ini saya mendapat dari beberapa referensi yang saya pahami, dan ini hasil dari pemahaman saya. Yang pertama adalah penyebabnya karena kegagalan yang disebabkan oleh ketidakstabilan pada struktur itu sendiri, yaitu struktur kolomnya. Yang kedua, adanya kelebihan pembebanan yang diterima oleh kolom. Kolom yang dibuat pasti sudah direncanakan dengan beban yang akan ditumbuh, sehingga apabila bebannya berlebih, kemungkinan untuk terjadi kolom juga bisa lebih besar. Selanjutnya adalah kelemahan dari kekuatan elemen struktur, yang artinya elemen dengan kekuatan kecil lebih mudah mengalami tekuk, ini sudah pasti. Selanjutnya untuk ketidaksesuaian tumpuan yang digunakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tumpuan ini berpengaruh penting terhadap tekuk. Apabila kita membuat kolom, kita juga harus memperhatikan tumpuan apa yang kita gunakan agar kemungkinan tekuk yang terjadi pada kolom semakin kecil. Selanjutnya adalah dimensi kolom yang relatif tipis atau langsing. Semakin tinggi kolom, semakin kecil dimensi kolom, maka semakin besar juga kemungkinan untuk mengalami tekuk. Kita masuk pada materi yang kedua. Di sini tekuk elastis versus tekuk inelastis. Seperti yang disebutkan di atas tadi, ada tekuk elastis dan tekuk inelastis. Jadi sekarang kita akan memahami ini. Menurut AISC, kolom akan mengalami tekuk, yakni tekuk elastis dan inelastis. Kondisi ini dipengaruhi oleh angka kelangsingan dari kolom, di mana tekuk elastis artinya kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih besar daripada kelangsingan kritisnya. Sedangkan untuk kolom tekuk inelastis, kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih kecil dari kelangsingan kritisnya. Jadi ini mereka berbanding terbalik. Kita akan membahas yang pertama di sini adalah tekuk elastis. Kolom tunggal adalah komponen struktur tekan yang terbuat dari suatu profil kapasitas tekan kolom tunggal terbatas karena ukuran penambang terbatas. Akibat pengaruh beban, kolom tunggal dapat melentur. Dilihat dari gambar kolom ini, maka dapat dijelaskan gambar ini menunjukkan batang lurus dengan tumpuan sendi. Di sini menggunakan tumpuan sendi yang dibebani gaya tekan aksial sebesar P di kanan kirinya, yang mengakibatkan batang melengkung di titik-titik ini. Anggap penampang batang yang letaknya X dari ujung kiri mengalami pelenturan sebesar Y akibat beban P, dan pelenturan Y penampang tersebut bekerja momen lentur dengan rumus seperti ini. Kemudian dilakukan persamaan dan penurunan rumus seperti yang tertera di sini. Mungkin bisa dipahami langsung. Nah, setelah penurunan ini bisa terlihat bahwa tegangan kritis batang berbanding terbalik dengan kuadrat kelangsingan. Jadi semakin langsing suatu batang, maka beban kritis semakin kecil. Ini yang terjadi pada tekuk elastis. Next. Untuk tekuk elastis terjadi pada kolom langsing dengan kelangsingan batas dapat dihitung dengan cara ini. Kita langsung masuk pada tekuk inelastis. Pada tekuk inelastis ini terbagi menjadi dua teori. Yang pertama ada teori modulus tangen oleh Engeser tahun 1889. Karena kolom dengan panjang yang umum tertekuk pada saat sejumlah seratnya menjadi inelastis, maka modulus elastisitas ketika tertekuk lebih kecil dari harga awalnya. Menurut Engeser, kolom tetap lurus sampai sesaat sebelum runtuh, dan modulus elastisitas pada saat runtuh adalah tangen sudut garis singgung pada kurva tegangan-regangan. Ini contoh gambar dari hubungan tegangan-regangannya. Beban kritis yang digunakan sama persis dengan tekuk elastis yang kita bahas di atas. Perbedaannya adalah dengan mengganti modulus elastis E dengan modulus tangen atau EI, sehingga menjadi seperti ini.
Kemudian dilakukan penurunan setelah persamaan. Menurut Pados Bajoyo tahun 1992, tegangan kritis maksimum untuk tekuk inelastis ditetapkan sama dengan tegangan leleh, sehingga dengan mengasumsikan bahwa FER sama dengan FY, maka nilai modulus tangannya adalah seperti ini. EI sama dengan FY dikali KL per R pangkat 2 per Pi pangkat 2. Selanjutnya di sini teori kedua adalah teori modulus tereduksi. Di dalam inelastis. Jadi, Jasinski mengkritik bahwa pembalikan regangan yang terjadi pada batang tidak ikut diperhitungkan. Jasinski ini mengkritik teori dari Engser tadi, dan Engser menanggapi ia mengakui kesalahan dan mengubah teorinya dengan alasan selama melentur sejumlah serat mengalami kenaikan regangan, sementara beberapa serat tidak terbebani. Untuk itu harga modulus yang berlainan harus tetap dipergunakan. Ini untuk penggambarannya. Kita lanjut saja. Di sini ada contoh kolom yang mengalami tekuk. Di sini ada distribusi tegangan saat terjadi tekuk dan distribusi regangan saat terjadi tekuk. Adapun persamaan modulus tereduksi seperti yang tercantum di sini. Teori tangan modulus selalu memiliki nilai yang lebih kecil dibanding teori modulus tereduksi. Alasan teori modulus tangan memiliki nilai lebih dekat dengan kondisi aslinya dengan menggunakan dua bidang kolom ideal, seperti gambar ini. Tekuk tidak elastis terjadi pada batang tekan dengan kelangsingan KL per R. Tegangan kritis untuk tekuk tidak elastis umumnya diturunkan dari hasil penelitian. Tegangan kritis maksimum ditetapkan sama dengan tegangan leleh. Bentuk persamaannya seperti ini, sehingga persamaan ini bisa diturunkan diperolehkan ini. Jadi berdasarkan hasil tes, nilai N yang sesuai untuk kolom baja adalah 2, nilai K dan dapat ditentukan dengan persamaan ini dan diperoleh rumus ini. Maka ini untuk menghitung yang di teori ini tadi. Substitusi K, dilakukan persamaan dan substitusi sehingga persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan 0 lebih kecil sama dengan ini diperoleh. Tegangan kritisnya bisa dihitung dengan rumus yang ini. Kita lanjut masuk pada beban kritis. Pada beban kritis ini sebenarnya di pembahasan atas tadi juga sudah disebutkan mengenai beban kritis. Beban kritis yang dibagi berdasarkan elastis dan inelastis. Sedangkan di sini saya menemukan materi mengenai beban kritis yang berdasarkan tumpuan. Di sini ada cara perhitungan mulai dari kolom tumpuan sendi-sendi. Dengan cara perhitungan ini, kolom dengan tumpuan lepas jepit seperti ini atau tumpuan jepit satu sisi bisa dihitung dengan cara seperti ini. Lalu ada kolom dengan tumpuan jepit-jepit, jepit kanan kiri seperti gambar, dapat dihitung dengan cara seperti ini. Dan kolom tumpuan jepit sendi seperti pada gambar, jadi dia tumpuannya jepit dan sendi, dapat diperhitungkan seperti ini. Jadi rasio kelangsingannya berdasar formula Euler untuk beban kritis adalah seperti yang tertera di sini. Sebenarnya ini ada tabel-tabel yang bisa dicari di internet. Kita langsung masuk kepada panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Panjang tekuk atau LK batang tekan sangat tergantung pada jenis peletakannya, seperti kolom dengan tumpuan jepit dapat mengekang ujungnya dari berotasi dan transisi sehingga mampu menahan beban yang lebih besar dibanding tumpuan sendi. Yang tadi bertanya-tanya mungkin kenapa tumpuan jepit jauh lebih kuat daripada tumpuan sendi, jadi ini penjelasannya. Karena jepit dapat mengekang atau menahan ujungnya dari berotasi dan transisi. Ini untuk contoh penggambarannya, di sini ada tumpuan jepit-jepit, di sini ada tumpuan jepit sendi, roll tanpa rotasi jepit, ini ada sendi-sendi, ini ada lepas jepit atau jepit satu sisi, di sini ada roll tanpa rotasi dan sendi.
Apabila LK sama dengan K kali L, di mana K adalah faktor panjang tekuk, maka nilai K-nya dapat dilihat pada tabel ini. Untuk kolom pada struktur portal faktor panjang tekuk atau K dipengaruhi nilai G pada ujung-ujung kolom. Nilai G pada salah satu ujung adalah rasio jumlah kekuatan semua kolom terhadap jumlah kekuatan semua balok yang bertemu di ujung tersebut, yang ditulis dengan rumus seperti ini. Dan ini untuk gambaran dari pertemuan kolom-kolom yang dimaksud di penjelasan ini. Ini untuk pengertiannya sendiri. Ada ICA, momen inersia kolom di titik A, momen inersia kolom pertemuan di titik A, momen inersia kolom pertemuan di titik B, dan seterusnya. Jadi faktor panjang tekuk atau K dihitung dengan memasukkan nilai G kedua ujung-ujungnya pada nomogram di atas. Nomogram ini. Dari kedua titik nilai G ditarik garis yang memotong garis skala atau K. Titik potong ini menunjukkan nilai K dari kolom tersebut. Terdapat dua nomogram, yaitu yang pertama adalah struktur tak bergoyang, yang artinya ujung-ujung kolom yang ditinjau tidak dapat berpindah ke arah lateral, dan yang kedua adalah struktur bergoyang, yaitu yang ujungnya ketika ditinjau bisa berpindah ke arah lateral. Di sini ada langsung contoh soal perhitungannya. Saya menggunakan kolom dengan kedua ujung sendi dengan bentuk penampang T seperti ini. Sebuah kolom seperti pada gambar di atas ditekan oleh beban aksial P. Tumpuan diberikan di titik tengah B di dalam bidang gambar. Namun tumpuan lateral yang tegak lurus bidang gambar hanya diberikan di kedua ujung kolom dengan penampang baja dengan modulus elastis sekian. Dan jawabannya adalah diperhatikan dari tumpuan kolom dapat menekuk di dalam satu bidang lentur utama. Yang pertama, kolom dapat menekuk dalam bidang gambar di mana jarak antar tumpuan lateral L/2 sama dengan 3,75 dan lenturan terjadi di sumbu 22. Kolom dapat menekuk tegak lurus di bidang gambar dengan lenturan terhadap sumbu 11 dengan jarak antar tumpuan lateral adalah 7,5. Jadi L/2 itu ini dan panjang L-nya sendiri adalah 7,5. Langsung setelah ini dilakukan perhitungan mulai dari beban kritis, tegangan kritis, dan beban izin. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik saya harapkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.